Ya, halo. Berjumpa lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar mengenai diagram Kartesius. Ya, kalau misalkan kamu sudah mengerti diagram Kartesius itu yang mana, bisa dilihat di gambar ini. Ya, ini adalah diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius ini mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini ya, sumbu horizontal. Kalau sumbu Y ini sumbu vertikal. Ya. Dimana sumbu X dan sumbu Y ini bertemu di satu titik. Ya, ini titik ya. Titiknya namanya 0,0. Di 0, maksudnya 0,0 itu adalah tempat bertemunya sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y ini sudutnya kalau dihitung ini adalah 90 derajat. Ya, jadi kalau muter di sini totalnya 360 derajat. Ya. Nah, terus kemudian ini ya, diagram Kartesius ini terbagi menjadi kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, oke, sampai di sini bisa ngikuti ya. Oke, nanti pelajaran selanjutnya kita akan mencoba menggambar diagram Kartesius. Terus kemudian kita coba menentukan kalau misalkan titik ini, titik A, titik B ini koordinatnya berapa, ya. Titik ini koordinatnya berapa. Oke. Stay tune terus di Pras Academy. Ya, kali ini kita akan mencoba menggambar diagram Kartesius ya. Yang kita butuhkan ini penggaris. Coba kita gambar. Jadi terserah kamu gambarnya, ya. Nah, ini sumbu X. Kita tulis sumbu X. Terus kemudian kita misalkan taruh di sini, ini titiknya, titik 00-nya. Nah, kita tarik garis 90 derajat. Nah, ini sumbu Y. Nah, terus kemudian kita kasih nih. Jadi kalau misalkan pakai penggaris, ya, ini kan 1 cm ya. Kita kasih 1 cm sini. Jadi untuk menandai oke, terus sumbu Y juga. Oke. Nah, terus kemudian kita kasih angka. Di sini 0. Ya. Terus kemudian di sini ya, di sebelah kanan dari sumbu Y ini nilainya positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus kemudian di sebelah kiri sumbu Y atau sebelah kirinya 0 ini negatif. -2, -3, -4, -5, -6 ya. Sumbu X sudah kita kasih angka. Terus kemudian sumbu Y ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk penulisannya, kalau sumbu X itu di bawah garis ya, seperti ini. Terus kemudian kalau sumbu Y itu di sebelah kiri garis ya. Terus kemudian kalau yang di bawah ini minus ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5.
Gampang bukan untuk menggambar diagram kartesius? Ya. Oke, kita lanjut topik selanjutnya. Ya, kali ini kita akan mencoba ya menggambar titik koordinat. Ya, di sini ada contohnya. Nah, titik koordinat sendiri itu ada dua angka ya. Ada X, ada Y. Ya. Yang di depan ini sumbu X ya, menandakan sumbu X. Kalau yang di belakang ini menandakan sumbu Y. Contoh nih ya. Lebih enak itu kalau pakai contoh ya. Misalkan ini ya. Kita sebut saja ini titik A. Pakai spidol lebih enak ya. Ini titik A. Oke. Nah, titik A ini 5 dan 6. X-nya itu 5, Y-nya 6. Nah, menentukannya bagaimana? X-nya 5. Oke. Ini X ya, ini Y. Kita tentukan X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita kasih titik dulu. Terus kemudian 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita akan tarik garisnya. Ya. Pakai ini set gini. Terus kemudian sorry, harusnya pakai titik-titik gini ya. Sorry. Nah, ini titiknya ya, 5,6. Oke, kemudian titik selanjutnya ini katakanlah titik B ya. Titik B X-nya 4 ya, X-nya 4, kemudian ya 1, 2, 3, 4, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 itu berarti tepat di garis atau di sumbu sumbu X ya. Sini ya. Ini titiknya. Berarti ini A, ini B. Oke, gampang kan? Terus kemudian titik C, kita ngomong C ini 0, X-nya 0 di sini. Terus kemudian Y-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti di sini. Ya. Di sini itu titik C. Oke. Coba kita latihan lagi ya. Nah, kalau begini bagaimana? Oke, kita lihat nih. Kita kasih nama dulu ya titiknya ya. Ini D, ini E, ini F, ini G. Ya. Terus kemudian titik D itu min 7 sama 7. Ya, min 7. X-nya min 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, min 7. Y-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Kita kasih titik-titik ya, bukan garis kayak tadi, biru. Ini cuma mau menandakan bahwa titiknya itu berada di persimpangan antara minus 7 ya, negatif 7 sama 7 ya. Kita kasih tanda hijau di sini titiknya. Ini titik D. Oke. Gampang kan? Oke, terus selanjutnya yang E, 8 sama min 8. Oke, ini X-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Terus kemudian ini min 8. Kalau min berarti di bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Terus kemudian kita tarik garis, putus-putus.
ya. Ini E 8 min 8. Oke. Terus kemudian titik F ini min 5, X nya min 5, 1 2 3 4 5, ini minnya ya di sini. Terus kemudian Y nya 0, kalau 0 berarti tetap di sini. Titik F. Terus kemudian yang G, X nya 0, terus Y nya min 5, 1 2 3 4 5. Gampang sekali kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini soal latihan ya. Kita diminta untuk menggambar titik 3,4, min 2 sama min 4 ya, 3,2, 0 sama 3. Oke, kita bikin diagram kartesiusnya. Jadi kalau kamu mau latihan juga ya, coba kerjakan ini juga ya di kertas. Terus kemudian kita cocokkan hasilnya apakah sama atau enggak. Oke? Oke. Sumbu X, ini Y. Kita kasih angkanya di sini. Kalau saya menggunakannya sih per 1 cm ya, biar enak. Oke, kasih 0 di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5, min 1 min 2 min 3 min 4 min 5, min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 6 min 7. Oke, titik pertama ya, 3 sama 4, 1 2 3 di sini, terus kemudian 4 1 2 3 4 di sini. Oke, kita tarik garisnya. Oke, di sini ya. Ini 3 4 ya. Terus kemudian ini min 2 sama min 4. Ini min 2 terus min 4 sini. Oke, ini min 2, terus kemudian 3 sama 2 ya, 3 nya ada di sini, terus 2 di sini. Oke, ini 3, terus ini terakhir 0 sama 3, ini X nya 0 3, nah di sini. Oke, selesai. Gampang kan? Apakah kita jawabannya sama? Kalau sama berarti kamu sudah ngerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal cerita. Oke, kita baca sama-sama ya. Jika diketahui titik-titik ini ya,
pada bidang koordinat, coba tentukan titik mana yang berada di atas sumbu X, di bawah sumbu Y, samping kanan sumbu Y, berada di samping kiri sumbu Y. Nah, caranya ya, kita bisa punya dua cara ya. Satu, kita gambar. Yang kedua, kita bisa lihat titik. Nah, titik yang berada di atas sumbu X ya, itu Y-nya lebih besar, lebih besar daripada 0. Itu di atas sumbu X. Ya. Ini tadi satu gambar ya. Kelihatan nggak sih? Yang kedua dengan melihat koordinat. Ya, kita coba yang lihat koordinat dulu, nanti baru kita buktikan di gambar ya. Nah, yang berada di atas sumbu X itu nilai Y-nya lebih besar daripada 0. Nah, nilai Y yang lebih besar daripada 0 yang mana nih? Nih 4. Berarti ini ya sama. Oke. Nanti kita gambar sebelah sini ya. Yang berada di bawah sumbu X. Nah, keliru ya. Sorry, ini bukan sumbu Y tapi sumbu X. Nah, yang berada di bawah sumbu X itu berarti Y lebih kecil daripada 0. Jadi negatif. Nah, yang negatif yang mana nih? Ini negatif. Ini negatif. Oke. Terus kemudian berada di samping kanan sumbu X. Kalau berada di samping kanan sumbu X itu berarti di samping kanan sumbu Y itu nilai X-nya lebih besar daripada 0. Berarti ini positif ya. Maksudnya nih positif ya, ini sama ini. Kalau di samping kiri sumbu Y itu berarti X-nya kurang dari 0 atau negatif. X-nya yang negatif ini sama ini. Oke. Ya, ini kita tak tulis saja biar nanti kamu juga bisa nyatet. Oke, kita coba gambar di sini ya. Kita kecil-kecil aja gambarnya, nggak usah panjang-panjang. Kita pakai setengah sentian aja. Oh, 1 senti masih cukup kok. Biar jelas. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, 2, 3, 4. Oke. Kita mulai titik ini ya. 2 sama 4. 2 sama 4.
Oke, terus kemudian ini 2 sama min 4, 2 sama min terus kemudian min 2 sini sama 4. Makanya pakai penggaris saja biar lurus ya. Oke, terus min 2 sama min 4. Saya tulis ya. Ini 2, 4. 2 min 4. Min 2. Oke, kita buktikan bahwa ini ya. 2 sama 4 berada di atas sumbu X. Ini X, ini Y. Berada di atas ya. Ini sama ini ya, di atas. Kelihatan ya, ini di atas di sini. Terus kemudian di bawah sumbu X. Ini sama ini. Ya, sama, oke. Di samping kanan ya, ini samping kanan. Ini kiri sumbu Y, samping kanan sumbu Y ini 2,4 sama 2 min 4. Oke, di samping kiri sumbu Y ya, min 2 sama 4 nih, sorry, ini plus ini minus ya, balik. 2 min 2 sama 4 nih, min 2 sama min 4. Oke, bener ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kamu bisa pakai gambar atau lihat koordinat ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal hot ya. Gambarlah ya, kita baca sama-sama. Gambarlah titik A, ada A ini, titik ini 4,4, 4, min 4, min 4 sama 4, min 4, min 4 pada bidang kartesius. Terus kemudian bangun apakah yang terbentuk apabila titik-titik tersebut dihubungkan. Terus kemudian hitung luas bangun tersebut ya. Jadi ini kenapa kok soalnya dinamakan soal hot ya. Kita ini sudah disuruh gambar bidang kartesius, disuruh meletakkan titik-titiknya, terus kemudian kita disuruh menerka bangunnya apa, lalu disuruh ngitung luas bangunnya. Wah, apa enggak banyak? Iya, makanya itu namanya soal hot. Oke, kita gambar diagram kartesiusnya. Ini X, ini Y. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, terus kemudian kita gambar titik 4 sama 4 ini sama 4 sini. Oke. Oke, 4 sama 4. Terus
kemudian 4 sama min 4, min 4 baik min 4 ya. Kemudian min 4 sama 4, sorry, ini 4 sama min 4, wah kebalik, sorry, ini titiknya yang ini ya, 4 sama min 4, min 4 sini. Kemudian ini titik min 4 sama 4, terus ini min 4 sama min 4. Oke, kita sudah gambar ya, sudah menggambar titik-titiknya. Terus kemudian kita lihat bangun apakah yang terbentuk ya, bangun, bujur, sangkar ya, bujur sangkar ya. Terus kemudian luasnya berapa? Kalau luas ya berarti kita hitung satuannya dulu. Di sini 1 2 3 4, ini 4 satuan. 1 2 3 4, 4 satuan, berarti sisinya ada 4 tambah 4 8. Oke. Panjang sisinya 8 satuan. Terus kemudian nyali luasnya itu adalah sisi kali sisi ya, 8 kali 8 sama dengan, betul sekali, 64 satuan persegi. Oke, maka sudah mengerti, gampang kan? Kalau misalkan masih ada kesulitan boleh komen ya, tulis saja di mana yang susah, nanti akan saya coba buat videonya. Oke, terima kasih.